Berat nuduh orang zina itu. Kemudian berikutnya lagi, di situ dibawakan sabda Rasulullah Muhammad SAW yang sudah pernah kita kaji pada pertemuan yang lalu, yaitu sabdanya Nabi, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Yang mana salah satunya adalah qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita baik-baik yang lengah, yang tidak tahu apa-apa, lagi beriman, dituduh berbuat zina. Itu dosa yang membinasakan, dosa yang besar sekali, merusak kehormatan orang lain. Kemudian berikutnya lagi, di situ dibawakan sabda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itu penting ibu-ibu, yang mau kita bahas ini penting ya, yaitu yang ada di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini penting ibu-ibu ya. Orang Islam itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari apanya? Lisannya dan dari tangannya. Itulah namanya orang Islam yang sebenar-benarnya. Mari kita jadi orang Islam yang sebenar-benarnya, yang mana orang lain selamat dari lisan kita dan orang lain selamat dari tangan kita, gangguan kita. Gangguan lisan ataupun gangguan fisik. Termasuk sekarang ini ibu-ibu, sekarang bulan apa? Bulan Islam? Bulan Rajab. Sekarang bulan Rajab, tanggal 3 Rajab, Sabtu tanggal 1, Ahad 2, sekarang Senin tanggal 3. Yang mana Rajab ini adalah merupakan kunci atau pintu memasuki bulan-bulan penuh dengan kebaikan. Jadi untuk memasuki bulan-bulan penuh kebaikan, keberkahan, itu dimulai dari bulan Rajab. Mulai bulan Rajab. Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, Syahrul Rajab, Syahrul Az-Zara' wa syahru Sya'ban, syahrul saqyi liz-zara' wa syahru Ramadan, syahrul hasad. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman itu. Bulan Ramadan adalah panennya. Jadi kalau kita ingin panen bulan Ramadan, maka mulai sekarang ini amalannya ibu-ibu. Ya, mulai sekarang ini beramalnya. Memang kalau kita membahas keutamaan-keutamaan bulan Rajab secara khusus, itu pro kontra. Dan ini ribut tiap tahun, ya, ribut rutin. Dan kita tidak usah ikut-ikutan ribut rutin, nggak ada faedahnya. Yang jelas dan yang pasti adalah bulan Rajab ini setat. Menuju Ramadan, setatnya adalah bulan Rajab. Setatnya Rajab sekarang ini. Apa amalannya? Nah, ini amalannya saya tuliskan, biar papan tulisnya tidak sia-sia. Ya, amalannya, setiap ada musim kebaikan, itu ada amalannya. Masya Allah. Ada? Belum ada? Daripada papan yang nganggur, Eman, kita manfaatkan. Ya. Jadi kalau musim-musim kebaikan itu ada amalannya, dan amalannya itu kalau diringkas insya Allah cukup 3 saja. Amalannya cukup 3 kalau mau kita ringkas. Yaitu yang pertama-tama amalannya adalah taubat.
Ini yang paling penting. Perjalanan menuju Allah itu dimulai dengan bertaubat. Bertaubat berarti kita bersih-bersih diri kita supaya kita layak untuk berjalan menuju Allah. Tidak ada seorang pun dari kita yang suci. Tidak ada orang yang bersih dari dosa. Kita ini tampak baik bukan karena kita baik. Kita tampak baik karena dosa-dosa kita, kesalahan kita oleh Allah ditutupi. Dan kita berharap nanti oleh Allah diampuni. Ini taubat ini penting ibu-ibu. Ya, taubat dulu, kita menyesali dosa-dosa kita, tidak berbuat lagi, janji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Kalau ada urusan dengan orang, diselesaikan. Ya, urusan apapun dengan orang diselesaikan. Sehingga antara kita dengan Allah enggak ada masalah. Baik, terima kasih Bu. Jazakumullah khair. Itu aja insyaallah cukup. Yang pertama bertaubat. Pokoknya selalu bertaubat di awal perjalanan kita, di tengah perjalanan kita, dan puncaknya adalah di akhir perjalanan kita. Sebelum mati kita sudah taubat dulu, sehingga kita mati tidak membawa dosa lagi. Kita mati Allah ridho kepada kita. Kemudian yang kedua, amal lahir, amal dohir. Apa amal lahir itu? Silahkan mau puasa silahkan. Orang puasa kok tidak boleh? Silahkan mau puasa, monggo. Kemudian mau nambah sholatnya, sholat sunnah silahkan. Terutama sholat yang wajib dulu diperbaiki. Kemudian mau sedekah silahkan. Membaca Al-Quran silahkan, semuanya bagus. Menyambung tali silaturahim bagus. Itu amal zahir, amal lahir. Yang tidak kalah pentingnya itu yang ketiga ibu-ibu, amal batin, yaitu amalan hati. Ini paling penting ibu-ibu. Ini tidak populer, jarang dibahas, padahal ini paling penting amalan hati. Ini hati harus bersih. Ahli ibadah, ahli tahajud, ahli puasa, hatinya kotor, hatinya buruk, hatinya penuh dengan penyakit, gagal total, dibakar di neraka. Dia biasa-biasa ibadahnya, tapi hatinya bersih, qalbun salim, dia ahli syurga. Ya. Sehingga di sini dikatakan orang Islam itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Berarti apa? Hatinya bersih, tidak suka mengganggu orang lain, tidak suka mengganggu orang lain dengan lisannya ataupun dengan tangannya, baik mengganggu pikirannya orang atau mengganggu fisiknya orang. Ya. Ini penting sekali ibu-ibu. Kemudian berikutnya lagi, di situ dibawakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'ad radhiyallahu taala anhu, "Takilatka ummuka wa hal yakubbun nas ala manakhirihim yaumal qiyamah illa hasaidu alsinatihim." Semoga engkau ditinggal mati ibumu. Itu kebiasaan orang Arab ya. Kalau banyak tanya, "Kamu ini bagaimana sih? Masa kamu tidak ngerti?" Ya begitu ya. Tidaklah yang menyebabkan manusia dijerembabkan
batang hidungnya di neraka pada hari kiamat, melainkan disebabkan lidah mereka. Jadi kebanyakan orang masuk surga, masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara lisan, ibu-ibu. Kebanyakan orang masuk neraka gara-gara lisannya. Ya, amalnya habis karena lisannya banyak menyakiti orang lain, banyak mendolimi orang lain. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai menjaga lisan. Kumpul-kumpul, gosip, ya, membicarakan orang lain. Itu sama dengan kita punya kebaikan, kita lempar ke sana, kita lempar ke sana, kita lempar ke sana, kebaikan kita habis. Kebaikannya habis, maka dosa mereka diberikan kita, naudzubillah, dan kemudian kita dilempar ke neraka. Semoga Allah selamatkan kita semuanya. Kemudian di situ dibawakan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 58. Ya, suka nyakiti orang lain, suka ganggu orang lain, maka itu berarti dia telah melakukan kebohongan dan dosa yang nyata. Kemudian dibawakan di situ sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qadafa mamlukahu bizzina, uqima alaihi al-had yaumal qiyamah illa an yakuna kama qala." Barang siapa yang menuduh sahayanya atau budaknya melakukan zina, maka hukum had, itu hukuman ya cambuk dan semisalnya, akan ditegakkan atasnya pada hari kiamat, kecuali bila memang benar seperti yang dia katakan, yang dia tuduhkan. Jadi budak saja tidak boleh dituduh. Ya, budak aja nggak boleh dituduh, apalagi orang merdeka. Kemudian yang terakhir, sedangkan orang yang menuduh Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, setelah ayat turun menyatakan beliau bersih dari tuduhan tersebut, maka dia adalah orang kafir yang mendustakan Al-Qur'an, maka dia dihukum bunuh. Hubungannya apa dengan Ibunda Aisyah, ibu-ibu? Hubungannya apa dengan Ibunda Aisyah? Ini pembahasan masalah menuduh orang berzina, kok disinggung tentang Ibunda Aisyah? Ya, karena pernah difitnah. Hadithul ifk. Ibunda Aisyah ini dalam satu kejadian, ya, pernah tertinggal rombongan dan kemudian oleh orang-orang munafik dituduh Ibunda Aisyah berselingkuh. Coba bayangkan ibu-ibu ya, rumah tangganya Nabi sampai diganggu seperti itu. Luar biasa. Rumah tangga Nabi diganggu, istri dituduh berselingkuh. Ini menyakitkan ibu-ibu. Dan ini berita sudah menyebar di Madinah. Menyebar di Madinah. Orang-orang yang beriman, para sahabat yang baik-baik pun terpengaruh oleh fitnah itu. Nah, liar, namanya fitnah itu kan liar kan? Ya, banyak yang terpengaruh. Sampai Nabi pun, karena belum ada keterangan dari Allah, Nabi sikapnya berubah kepada Ibunda Aisyah. Ya, Nabi sampai sempat nggak nyapa, ya, nggak seperti biasanya. Ibunda Aisyah merasa, tapi nggak tahu ada apa ini kok kayak gini. Sampai Ibunda Aisyah sakit. Sampai-sampai sahabat Ali bin Abi Thalib pun mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih banyak perempuan lain. Masih banyak perempuan lain. Ini fitnah liar tersebar. Sampai akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat nomor 26 dan beberapa ayat yang lainnya yang menyatakan bahwa Ibunda Aisyah itu bersih dari semua tuduhan itu. Jadi langsung dari langit ya turun dari Allah langsung yang membersihkan Ibunda Aisyah dari semua tuduhan itu.
Nah, setelah turun ayat pembersihan itu, kalau ada orang masih nuduh Ibunda Aisyah berselingkuh, berarti dia kafir. Kenapa dia kafir? Karena dia mendustakan Al-Quran dan hukumannya adalah dibunuh. Dan naudzubillah, sampai sekarang ini pun masih ada orang-orang yang menuduh Ibunda Aisyah berselingkuh. Siapa itu? Orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah yang mereka mengaku cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian mereka membenci para sahabat, mengkafirkan para sahabat, termasuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya adalah Ibunda Aisyah dan Ibunda Hafsah. Ya, bencinya bukan main. Naudzubillah. Dan ajaran ini sudah mulai menyebar di Indonesia. Baik, itu dosa besar yang nomor ke-18. Kita sambung ibu-ibu ya. Disambung ya. Masih banyak waktunya. Kita sambung dosa besar yang nomor ke-19. Kalau bisa beli bukunya ibu-ibu. Ini bukunya. Insya Allah buku ini sangat bermanfaat insya Allah. Tidak rugi kita beli buku ini. Cetakannya bagus, terjemahannya bagus, dan ini buku yang termasuk penting dan harus kita miliki. Dosa besar yang ke-19. Al-ghululu minal ghanimah wa min baitil mal waz zakah. Berkhianat mengambil harta ghanimah, baitul mal dan zakat. Ya. Kalau bahasa kita itu ya korupsi. Ini ibu-ibu, ini cocok ini untuk zaman sekarang. Zaman korupsi. Uangnya orang banyak diambil, uangnya rakyat diambil, uangnya negara diambil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana linabiyyin ay yaghul, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa sesuatu yang dikhianatinya itu. Ya, surat Ali Imran 161. Ini kan harta rampasan perang ya, dibagi. Belum dibagi oleh dia diambil. Nanti hari kiamat dia datang membawa yang dia ambil itu. Untuk menjadi saksi dan untuk dia dihukum. Kemudian diterangkan ayat ini di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Humaid As-Sa'idi, beliau berkata, "Ista'mala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Azdi yuqalu lahu Ibnul Lutbiyah ala sadaqah. Falamma qadima qala hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya." Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar. Fahamidallah wa athna alaihi. Thumma qala, "Amma ba'du. Fa inni asta'milu ar-rajula minkum. Fayaqul hadza lakum wa hadza uhdiya li. Afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana shadiqan. Wallahi la ya'khud ahadun minkum syai'an bighairi haqqin illa laqiyallaha yahmiluhu yaumal qiyamah. Fala a'rifanna rajulan minkum laqiyallaha yahmilu ba'iran lahu rugha aw baqaratan laha khuwar aw syatan tay'ar thumma rafa'a yadayhi faqala Allahumma hal ballaghtu." Ini penting ibu-ibu ya. Ini sering terjadi di kantor-kantor. Ini sering terjadi di instansi-instansi. Nabi SAW pernah mempekerjakan seorang laki-laki dari Al-Azd, dikenal dengan Ibnu Al-Lutbiyah, untuk memungut zakat. Jadi Nabi nyuruh satu orang bertugas sebagai apa? Amil, ngambil zakat. Kan dalam Islam itu kan diambil zakatnya oleh pemerintah ya.
Jadi pemerintah datang, amilnya itu nyatet hartamu apa saja ini. Oh berarti zakatmu sekian. Mana zakatnya saya ambil? Ya diambil. Entah zakatnya itu dulu mungkin kurma, mungkin sapi, atau onta, atau kambing. Ya. Nah, orang ini diutus untuk memungut zakat. Ketika orang itu kembali dari tugasnya, dia berkata, ini milik kalian, sedangkan ini dihadiahkan untukku. Jadi setelah dia pulang ketemu Nabi, dia bilang, ini ya Rasulullah hasil zakatnya, wah ini hadiah untukku. Diberi hadiah dia. Apa yang terjadi? Maka Nabi SAW berdiri di atas mimbar, lalu memuja dan memuji Allah, kemudian beliau bersabda, amma ba'du, saya telah mempekerjakan seorang laki-laki di antara kalian. Lalu dia mengatakan, ini milik kalian, sedangkan yang ini dihadiahkan untukku. Mengapa dia tidak duduk saja di rumah bapak dan ibunya hingga hadiahnya datang kepadanya jika dia memang benar? Jadi maksudnya begini ibu-ibu. Dia itu diberi hadiah ikhlas oleh orang tersebut ataukah karena jabatannya? Karena apa? Karena jabatannya. Nabi bilang coba kamu enggak menjabat itu, kamu di rumahmu, mereka ngasih enggak? Enggak ngasih. Berarti mereka memberi kamu itu karena apa? Jabatanmu, karena kedudukanmu. Berarti itu namanya apa? Itu namanya kamu berkhianat, ya. Kamu mengambil harta yang bukan milikmu. Kemudian, demi Allah, tidaklah seseorang mengambil sesuatu dengan tanpa hak, melainkan dia akan bertemu Allah dalam keadaan memikulnya di hari kiamat. Kemudian saya benar-benar tahu bahwa seorang laki-laki di antara kalian akan bertemu Allah dalam keadaan memikul seekor onta yang menguak. Karena dia dulu diberi onta, disogok onta, disuap onta. Atau seekor sapi yang menguak. Sebenarnya itu tidak cocok ya. Kalau onta itu apa? Suaranya onta itu. Apa namanya kalau onta? Kalau sapi apa? Kan ada kan? Apa sapi itu? Suaranya sapi itu apa? Tahu deh? Tidak tahu. Mengapa? Karena ada suaranya sendiri-sendiri ya. Ada suaranya onta, ada suaranya sapi. Nah kalau kambing betul mengembik. Jadi nanti dia itu karena dia disuap onta, dia bawa nanti ontanya itu. Dia disuap sapi, dia bawa nanti sapinya. Dia disuap kambing, dia bawa nanti kambingnya. Dan masing-masing mengeluarkan suara sebagai saksi. Kemudian beliau mengangkat kedua tangan beliau seraya bersabda, ya Allah, apakah aku telah menyampaikan? Artinya, ya Allah, aku telah menyampaikan, ya Allah. Ini penting ibu-ibu, kalau orang kerja di kantor, itu tidak boleh menerima pemberian dari orang yang punya urusan dengan dia. Ya, kan biasa kan? Ada orang kerja di kantor, lalu dia menyelesaikan urusannya orang. Lalu orang itu ngasih apa? Hadiah. Itu nggak boleh ibu-ibu. Itu termasuk daripada suap menyuap. Itu namanya berkhianat. Sehingga Nabi kan bilang, coba kalau kamu tidak menjabat itu, kalau kamu di rumahmu, mereka ngasih enggak? Enggak. Jadi mereka ngasih kamu itu karena apa? Jabatanmu. Itu hukumnya adalah haram. Ini penting ibu-ibu. Dan ini masih banyak seperti ini. Termasuk guru di sekolahan resmi. Sekolah resmi ya. Dia guru resmi dapat gaji. Lalu dia mendapat hadiah dari wali murid. Itu enggak boleh ibu-ibu. Dia dapat hadiah dari wali murid enggak boleh. Karena wali murid itu memberi hadiah-hadiah karena berhubungan dengan anaknya sekolah di situ, ya. Kecuali kalau ada kebijakan langsung dari sekolahan, ya.
Wali murid tidak apa-apa memberi hadiah, silakan. Ada kebijakan seperti terbuka, hadiah terbuka ya, bukan sembunyi-sembunyi. Ya nggak apa-apa, silakan. Kalau biasanya kan hadiah kan sembunyi-sembunyi, datang ke rumahnya kasih hadiah. Itu termasuk dalam bab suap menyuap. Karena bagaimanapun juga di sana pasti ada pesan tidak tertulis, perhatikan anakku. Terima kasih ya, kamu telah memperhatikan anakku. Dan berikutnya kamu perhatikan lagi. Betul apa enggak ibu-ibu? Ada pesan itu apa enggak? Pasti ada pesan itu ibu-ibu. Buktinya apa? Kalau kamu enggak jabat di situ, mereka nggak ngasih hadiah. Ya. Karena ini sekolah-sekolah formal. Berbeda kalau ustadz kiai di masjid kasih hadiah oleh jamaahnya, enggak ada hubungan. Itu enggak ada suap menyuap, hadiah biasa. Nabi juga nerima hadiah. Kalau ini kan berhubungan dengan nilai, berhubungan dengan ya, macam-macam. Itu penting ibu-ibu, dan ini masih banyak terjadi, diberi parcel. Bahkan menurut hukum pemerintah pun kan nggak boleh kan? Namanya apa di pemerintahan itu? Namanya apa itu? Gratifikasi. Itu nggak boleh. Jadi dapat hadiah, itu masuk dalam korupsi, suap menyuap. Ya. Baik, mudah-mudahan jelas. Hati-hati ibu-ibu. Apalah artinya uang 100 juta, 1 miliar yang kemudian dibakar di neraka. Kemudian berikutnya di situ dibawakan hadis. Saya bacakan dulu hadisnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Falam naghnam dahaban wala wariqan. Ghanimna al-mata' wat-ta'am wat-thiyab. Thumma talaqna ila al-wadi wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abdun lahu. Wa habahu lahu rajulun min Judam. Falamma nazalna qama abdu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahullu rahlahu. Farumiya bisahmin fakana fihi hatfuh. Faqulna hani'an lahu asyhada ya Rasulullah. Faqala kalla walladhi nafsu Muhammadin biyadihi inna syamlata lataltahibu alaihi nara. Akhadhaha minal ghanaim yawma Khaybar lam tusibhal maqasim. Qala fafazi'an nas faja'a rajulun bisyirakin aw syirakain. Faqala syirakun aw syirakan min nar. Ya, artinya kami keluar, yaitu berangkat bersama Nabi Muhammad SAW menuju Khaybar. Lalu kami diberi kemenangan, ya, perang Khaybar. Akan tetapi kami tidak mendapatkan ghanimah berupa emas ataupun perak. Kami hanya mendapatkan ghanimah, yaitu harta rampasan perang, berupa perbekalan, makanan, dan pakaian. Kemudian kami singgah di sebuah lembah. Dan bersama Nabi SAW terdapat seorang sahaya, ya, seorang budak, milik beliau yang dihadiahkan untuk beliau oleh seorang laki-laki dari Bani Judam. Ketika kami singgah di lembah itu, sahaya Rasulullah SAW tersebut bangun berdiri dan melepas pelana hewan tunggangan beliau, tapi tiba-tiba sahaya itu terkena bidikan sebuah anak panah, kemudian mati. Jadi mati di medan perang. Kemudian, maka kami berkata, sungguh bahagia dia dengan mati syahid ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bahagialah dia mati syahid. Dia mati syahid, dia masuk surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, sama sekali tidak. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya kain yang diambilnya dari harta ghanimah sebelum digabungkan ke dalam bagian harta yang akan dibagikan akan menjadi api yang menyambarnya pada hari kiamat. Jadi kata Nabi apa? Dia bukan mati syahid, dia dibakar di neraka. Karena dia mencuri harta ghanimah, harta rampasan perang sebelum dibagi. Perawi berkata, maka orang-orang saat itu menjadi ngeri.
Lalu datanglah seorang laki-laki membawa satu atau dua tali sandal dan berkata, saya ambil pada waktu penaklukan Khaybar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu atau dua tali sandal menjadi sebab azab neraka. Jadi ternyata dia mencuri apa? Mencuri talinya sandal. Harta rampasan perang belum dibagi, dicuri. Mestinya mati syahid, mestinya di surga yang paling tinggi, tidak jadi, dibakar di neraka karena dia berkhianat ngambil harta yang bukan miliknya. Kalau kita lihat orang-orang sekarang, ibu-ibu, menakutkan. Korupsinya berapa sekarang? Korupsinya 23 triliun, 10 triliun, 20 triliun. Waduh, naudzubillah. Jangankan korupsi sak gitu, korupsi satu talinya sandal aja dibakar di neraka. Ya. Baik, kita lanjut dulu. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar harraqu mata'al ghal wa darabuhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar membakar barang bawaan, perlengkapan dan bekal orang yang mengambil ghanimah secara khianat dan memukulnya. Jadi barangnya diambil, orangnya dipukul. Kemudian, dan Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma berkata, kana ala taqali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kirkirah famata. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa finnar. Fadhahabu yanduruna ilaihi fawajadu aba'atan qad ghallaha. Dahulu di antara barang peralatan dan perlengkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat seorang laki-laki yang dikenal dengan Kirkirah. Lalu dia mati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia di dalam neraka. Maka para sahabat pergi melihat dari dekat. Lalu mereka mendapatkan sehelai pakaian luar, yaitu aba'ah. Kalau kita abaya itu ya, dia mencuri abaya yang diambilnya secara khianat dari harta ghanimah. Luar biasa. Lalu di situ ada kesimpulan, ibu-ibu. Kesimpulan ya. Dalam bab masalah ini terdapat hadits-hadits yang begitu banyak. Dan sebagian diantaranya akan datang di pembahasan dosa dolim. Kedoliman ada 3 bagian. Nah, ini intinya ibu-ibu. Kedoliman itu ada 3 bagian. Ya, kedoliman itu ada 3 macam. Yang pertama, memakan harta dengan cara yang batil. Ya, ngambil harta yang bukan haknya, itu kedoliman. Yang kedua, kedoliman terhadap hamba-hamba Allah dalam bentuk membunuh, memukul, mematahkan atau melukai. Ya, mendolimi dalam arti menyakiti fisiknya orang lain. Ya, menyakiti fisiknya orang lain, melukai dan semisalnya. Kedoliman yang ketiga dalam bentuk mencaci, melaknat, mencela dan menuduh. Berarti di sini menyakiti pikirannya orang lain. Fitnah, gosip, ya, merusak kehormatan orang, membunuh karakter orang, artinya nyakiti hatinya orang, nyakiti pikirannya orang, ngerusak kehormatan orang. Itu kedoliman. Dan semua itu hukumnya adalah haram. Dan itu pernah disinggung oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau berkhutbah di Mina pada waktu Hajjatul Wada, haji perpisahan. Nabi mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian adalah haram, terjaga, terlindungi. Sebagaimana keharaman, yaitu kehormatan,
hari kalian ini, pada bulan ini, dan di negeri ini. Muttafaqun alaih. Jelas enggak ibu-ibu? Jelas ya? Kalau jelas kita lanjut, kita selesaikan dulu. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La yaqbalullahu salatan bighairi tuhur wala shadaqatan min ghulul." Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah ataupun zakat dari harta yang diambil dari ghanimah secara berkhianat, yaitu harta haram. Ada orang dermawan ibu-ibu, nyumbang sana, nyumbang sini, sedekah, tapi uangnya uang haram. Allah enggak butuh. Allah tidak nyuruh kamu sedekah. Yang Allah suruh adalah kamu cari harta yang halal. Ya. Kemudian hadis yang terakhir dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Inna rajulan ghalla fi ghazwati Khaybar, famtana'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min as-salati alaihi, wa qala inna sahibakum ghalla fi sabilillah, fa fatashna mata'ahu, fa wajadna fihi kharazan ma yusawi dirhamin." Sesungguhnya seorang laki-laki pernah mengambil sesuatu secara berkhianat dari harta ghanimah pada perang Khaybar. Maka Nabi SAW tidak mau mensolatkannya. Jadi dia mati, Nabi tidak mau nyolati. Nabi tidak mau nyolati. Dan beliau bersabda, sesungguhnya teman kalian ini telah mengambil sesuatu secara khianat di jalan Allah. Perawi berkata, maka kami pun memeriksa perbekalan bawaannya, maka kami mendapatkan di dalamnya terdapat ya kharazan. Itu disebut batu mulia ya. Kharazan itu yang dibuat untuk tasbihan itu loh. Ya. Apa namanya? Ya semacam apa itu? Bunder-bunder itu ya. Yang biasa dipakai tasbih. Dari perhiasan Yahudi yang tidak mencapai 2 dirham. Harganya tidak sampai 2 dirham. 2 dirham itu berapa ibu-ibu? Ada yang tahu? Sekarang kan lagi rame kan? Ya dirham, dinar. Ada pasar dinar, pasar dirham digerebek. Ya. 1 dirham itu sama dengan 3 gram perak. Kalau 2 dirham berarti 6 gram perak. Berapa harga perak? Ada yang tahu? 1 gram berapa sekarang perak? Kalau dulu sekitar 10.000, saya pernah tanya ya. Seandainya 10.000 atau anggap saja sekarang 20.000. Ya, 20.000 dikali 6. Berapa? 120.000. Anggap aja lah. Ternyata dia itu mencuri uang 100.000 dibakar di neraka. Bagaimana pula kalau dia mencuri atau dia korupsi 1 juta. Korupsi 1 miliar tambah dibakar di neraka. Jadi Nabi tidak mau nyolati. Kenapa? Percuma saya solati, doa saya tidak nyambung. Terhalangi oleh barang curiannya dia, barang korupsinya dia. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, kami tidak mengetahui bahwa Nabi SAW tidak mau mensolati jenazah kecuali orang yang mengambil harta ghanimah secara khianat dan orang yang bunuh diri. Jadi kalau ada orang korupsi, itu Nabi enggak mau nyolati jenazahnya. Demikian pula kalau ada orang bunuh diri, Nabi enggak mau nyolati jenazahnya. Tapi Nabi nyuruh sahabat untuk nyolati. Percuma saya doakan. Ya. Ini Nabi untuk memberikan efek jera, memberikan pelajaran bahwa itu adalah perbuatan yang sangat buruk sekali, merugikan orang banyak. Baik, itu dulu aja ibu-ibu materi dari saya. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol, silakan. Ini ibu-ibu yang hadir ini ibu-ibu yang istimewa ini. Masya Allah, tabarakallah. Rencananya pengajian yang lainnya dimulai juga? Atau belum? Rencananya mulai sekarang ini. Ya kita tunggu aja hadir atau enggak nanti. Soalnya begini ibu-ibu, kalau kita nuruti COVID ya,
Enggak jelas. Karena ini kan di masjid kan gede kan. Kita juga sholat berjamaah kan, masih gede, ya. Kita bisa jaga jarak. Kecuali kalau di rumah mungkin kecil. Apalagi di rumah mungkin ada anak kecil, di rumah mungkin ada orang tua. Kita masih menghindari lah kumpul-kumpul di rumah. Kalau di masjid saya kira tidak ada masalah. Karena sekarang kalau kita nuruti COVID, pengajian kita off kan. Sampai kapan terus? Sampai kapan ibu-ibu? Di masjid kami kemarin selama bulan Januari, memang kami off kan. Tapi setelah itu kami juga berpikir, sampai kapan terus? Terus kalau COVID-nya sampai 5 tahun, apa tidak ada pengajian 5 tahun? Ini orang-orang imannya lemah semuanya ibu-ibu. Betul. Dan memang saya khawatir juga ini ada programnya mereka untuk membuat orang jauh dari agama. Memang ada pengajian via Zoom, tapi rasanya itu beda dengan hadir di majelis ta'lim. Ya. Orang kalau tidak ikut pengajian ibu-ibu, ini iman turun terus ibu-ibu. Turun terus. Bahkan di antara dampaknya, ketika nanti ada pengajian, tak berminat lagi. Karena sudah kelamaan apa? Kelamaan libur. Nggak enak semuanya. Kalau dulu rajin ke pengajian, nggak ke pengajian nggak enak. Nanti kalau sudah kelamaan libur, ke pengajian pun jadi apa? Nggak enak, hancur semuanya. Ya. Dan memang saya khawatir itu di antara tujuan mereka. Yang penting sekarang ini adalah masing-masing menjaga kesehatan pribadinya. Masing-masing kita. Jaga diri, ya. Tentu berdoa kepada Allah, mohon pertolongan Allah. Kemudian juga memakan makanan yang bervitamin, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Pakai hand sanitizer, iya kan? Pakai masker, jaga jarak. Bismillah sudah tawakal Allah. Orang kalau waktunya mati ya mati, kalau enggak ya enggak ibu-ibu. Bukan karena kita jaga protokol kesehatan terus enggak kena gitu. Enggak, justru mereka-mereka yang sangat menjaga itu malah kena ibu-ibu. Kan banyak data-data. Ada artis, ada pemain bola, ada ini, ada itu, ada pejabat yang sangat menjaga protokol kesehatan. Ya mereka kena. Itu kan usaha, tapi tetap keputusannya kepada Allah. Dan kalau kita nuruti COVID, bisa stres kita ibu-ibu. Kalau nuruti, akhirnya wedi-wedian, tambah wedi, mati mari ngono. Iya, kebanyakan yang mati karena keweden. Kebanyakan orang-orang yang mati karena ketakutan ibu-ibu. Sehingga yang paling banyak mati karena COVID itu adalah dokter. Karena apa? Mereka begitu meresap di otaknya, di jiwanya tentang COVID itu. Begitu dia divonis kena positif, karena dia percaya banget, takut bukan main. Akhirnya shock, ya, tambah lemes, tambah lemah, mati akhirnya. Iya betul ibu-ibu. Sehingga di antara obat yang paling mujarab untuk semacam COVID ini adalah di samping tadi ya, jaga diri dan yang lain-lainnya, itu adalah hati dikuatkan ibu-ibu. Hatinya kuat, jangan menyerah. Ya, tidak ada apa-apa. Biidznillah, insyaallah, itu namanya pengobatan non medis. Ada satu orang ibu-ibu, dia itu kena COVID-19, kena divonis. Dia juga seorang dokter, ya tidak nyebut namanya ya. Akhirnya masuk ke ICU. Ya namanya dia dokter, dia percaya banget. Akhirnya dia down ibu-ibu. Sudah down sudah. Arahnya menuju mati kalau hitungannya manusia, tambah lemah. Akhirnya kemudian saya diminta untuk memberikan motivasi. Ya telepon ibu-ibu. Wah, bismillah, bangkit. Tidak ada COVID-COVIDan. Allah sembuhkan kamu. Allah sehatkan kamu. Tidak ada. Bismillah, kamu bangkit. Saya tunggu kamu di pengajian. Ya, memang tujuannya adalah untuk membesarkan hatinya ibu-ibu. Dan subhanallah, ternyata kata-kata itu benar-benar memberikan semangat kepada dia ibu-ibu. Langsung dia bangkit lagi. Dan kemudian saya rutinkan, saya kirimi suara. Pagi saya kirimi, sore saya kirimi untuk motivasi. Akhirnya subhanallah, dengan izin Allah, dia bangkit lagi. Ya sehat ibu-ibu. Akhirnya dia bilang, ternyata pengobatan yang paling berpengaruh itu adalah non medis.
non medis. Bukan obat-obatan non medis. Apa itu? Jiwanya dikuatkan. Enggak boleh bingung, enggak boleh takut. Ya, pasrah kepada Allah, yang tenang, yang damai, berdoa, ya, saya bisa dengan kuasa Allah. Allah menolong saya, Allah membantu saya. Ya, seperti itu. Lek dituruti, pertanyaannya gini aja, sampai kapan terus? Ngono lho ibu-ibu. Lek pengajian prai, sampai kapan terus? Apa sampai 5 tahun? Karena biasanya pandemi itu rata-rata 5 tahun. Pandemi 5 tahun ibu-ibu. Lah masa pengajian prai 5 tahun. Ya, keburu mati kabeh wonge. Demikian, wallahu a'lam. Monggo silakan. Kalau ada yang lainnya, tafadhol. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Dan yang lainnya diajak pengajian ibu-ibu ya. Insyaallah tidak ada apa-apa. Karena pengajian di sini terus terang saja, saya itu eman kalau harus ditiadakan. Eman ibu-ibu. Karena saya sendiri punya sejarah di sini masalahnya gitu loh. Kita termasuk yang merintis dari nol dulu. Termasuk beliau ini. Bu Gatot ya. Ya, termasuk beliau yang merintis. Ya. Dulu ada lagi juga Bu Hepta, sudah meninggal. Ada beberapa ibu-ibu sudah meninggal. Makanya kalau di sini ditiadakan itu kok eman. Ya, bismillah kita lanjut. Monggo ibu-ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Monggo. Monggo Bu. Ya, mengqadha salat yang ditinggalkan dahulu. Ya. Ya. Ya, baik Bu. Jadi ada orang dulu tidak sholat gitu kan. Tidak sholat 30 tahun. Misalnya gitu kan. Sengaja dia meninggalkan sholat. Sengaja ya. Nah, kemudian sekarang sudah taubat. Apakah dia wajib mengqadha sholat 30 tahun? Apakah wajib? Jawabannya, memang para ulama ada dua pendapat. Ada dua pendapat Bu. Kebanyakan ulama berpendapat ya diqadha. Jadi kebanyakan ulama berpendapat sholatnya diqadha. Gimana caranya? Caranya setiap dia selesai sholat, dia nggak usah sholat sunnah. Dia fokus mengqadha yang dulu. Habis subuh, sholat lagi 2 rakaat, mengqadha subuh yang dulu. Habis duhur, dia sholat lagi, duhur lagi, mengqadha yang dulu. Habis asar, sholat lagi, mengqadha yang dulu. Sehingga mereka itu fokusnya tidak sholat sunnah. Fokusnya adalah mengqadha sholat wajib yang dulu-dulu ditinggalkan. Termasuk ketika taraweh, ya nggak perlu taraweh, kamu fokus mengqadha sholatmu yang dulu-dulu. Nah seandainya nanti belum selesai, sudah keburu mati, itu nanti Allah Maha tahu bahwa kamu sudah niat untuk mengqadha. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat sebagian ulama termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya beliau berpendapat enggak ada diqadha itu. Salat itu ada waktunya. Kalau ditinggalkan dengan sengaja sampai lewat waktunya, sudah enggak bisa diqadha, sudah hilang waktunya. Ya, sudah selesai hilang waktunya. Sehingga kalau dia mau tobat, ya dia menyesal, jangan meninggalkan salat lagi. Janji enggak akan meninggalkan sholat lagi selama-lamanya. Dan yang banyak sholat sunnah. Yang banyak sholat sunnah. Ini pendapat yang kedua. Ya, pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Alasannya apa? Karena enggak ada dalil. Mengqadha sholat yang ditinggalkan dengan sengaja itu tidak ada dalil. Jadi kesimpulannya, memang masalah ini ada dua pendapat. Kalau kebanyakan ulama
diqadha. Termasuk mazhab Syafi'i itu diqadha, Bu. Ya. Tapi sebagian ulama yang lain tidak diqadha, tapi taubatan nasuha, banyak beramal kebaikan, wabil khusus yang banyak sholat sunnah. Ya sholat duha, ya sholat malam, sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Pokoknya yang banyak sholat sunnah. Mudah-mudahan sholat-sholat ini bisa nutupi lubang-lubang yang dulu-dulu itu. Demikian. Wallahu a'lam. Semoga jelas. Baik ibu-ibu, saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya sehat walafiat, istiqamah sampai mati husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.